Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rifat Rizky Purnomo dengan nomor NPM 24012010458 kelas M. Di sini saya akan membahas mengenai hasil kuesioner saya yang berjudul perbedaan tingkat kepuasan terhadap layanan listrik prabayar dan pasca bayar. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Statistika Bisnis. Sebelumnya, alasan saya mengambil judul kuesioner ini yaitu perbedaan tingkat kepuasan terhadap layanan listrik prabayar dan pasca bayar. Dipilih dengan berbagai alasan yang relevan, seperti menggambarkan fokus penelitian. Judul ini jelas dan spesifik karena langsung menunjukkan bahwa penelitian bertujuan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap dua jenis layanan listrik, yaitu prabayar dan pasca prabayar. Dan yang kedua ada topik yang relevan dan aktual. Listrik prabayar dan pasca bayar adalah layanan utama yang digunakan oleh masyarakat luas, yang sehingga perbandingan tingkat kepuasan di antara keduanya memiliki nilai praktis dan relevansi tinggi, baik bagi pelanggan maupun penyedia layanan, misalnya PLN. Yang ketiga ada memberikan informasi yang bermanfaat. Penelitian ini dapat memberikan insight bagi perusahaan penyedia listrik mengenai aspek-aspek layanan yang perlu ditingkatkan, baik untuk pelanggan prabayar maupun pasca bayar, berdasarkan pengalaman dan preferensi mereka, terutama yang mengisi kuesioner saya. Dan yang keempat ada menarik minat audiens. Perbedaan tingkat kepuasan antara dua jenis layanan yang cukup populer ini menjadikan topik yang menarik perhatian, baik bagi pelanggan, pelaku industri, maupun akademisi. Dan yang terakhir ada berorientasi pada solusi. Dengan mengeksplorasi perbedaan tingkat kepuasan, penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga dapat diusulkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan mengenai hasil kuesioner yang sudah saya kirim ke berbagai pihak. Oke, di sini terdapat judul kuesioner yaitu perbedaan tingkat kepuasan terhadap layanan listrik prabayar dan pasca bayar. Yang pertama terdapat nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan jumlah penghuni rumah. Selanjutnya ada pertanyaan. Di sini saya membagi dua sesi pertanyaan, di mana terdapat variabel X dan Y. Variabel X sendiri pertanyaannya berisi yaitu mengenai kualitas layanan, dan variabel Y berisi pertanyaan mengenai kualitas produk. Untuk pertanyaan dari variabel X sendiri yaitu yang pertama ada ketepatan waktu pelayanan listrik pasca bayar lebih cepat. Yang kedua ada sikap pegawai pada pelayanan diberikan pegawai listrik pasca bayar lebih ramah. Yang ketiga ada sikap pegawai saat melayani pelanggan listrik pasca bayar lebih sopan. Yang keempat ada penampilan pegawai rapih saat melayani pelanggan listrik pasca bayar. Yang kelima ada kualitas layanan listrik pasca bayar lebih terjamin. Yang keenam ada kualitas layanan listrik pasca bayar lebih aman. Di sini saya menggunakan metode menjawab yaitu sampel linear. Jadi jawaban ini dari yang pertama sampai yang kelima yaitu sangat tidak setuju, dan sampai yang kelima yaitu sangat setuju. Oke, di sini kita masuk di pertanyaan Y, di mana pertanyaan Y membahas mengenai kualitas produk. Yang pertama ada nyaman menggunakan listrik pasca bayar. Yang kedua ada daya tahan listrik pasca bayar lebih tahan. Yang ketiga ada program listrik prabayar daya tariknya lebih menarik.
Yang keempat adalah kinerja listrik prabayar sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, bentuk pemakaian listrik pasca bayar lebih ribet. Yang keenam, program listrik prabayar daya tariknya lebih tidak menarik. Di sini di variabel Y sendiri saya juga menggunakan metode jawaban linear. Jadi sama. Oke, di sini kita masuk di jawaban. Untuk jawaban sendiri saya mendapatkan jumlah hasil kuesioner saya yang mengisi yaitu berjumlah 33. Di sini ada persentase juga, persentase jumlah menjawab. Rata-rata menjawab di angka 3, 4, sampai 5. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil kuesioner yang kita dapatkan dan hasil respondennya, kita langsung menghitung. Di langkah awal kita langsung download di spreadsheet. Ini ada dilihat di spreadsheet. Ini langsung dipencet saja. Nah, ini hasil dari responden kita. Nomor 1 sampai 6 di variabel X dan nomor 1 sampai 6 di variabel Y. Setelah kita mendapatkan hasil jawabannya di spreadsheet, kita langsung menghitung. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung di Excel, Microsoft Excel. Nah, bagaimana sih caranya kita menghitung di Microsoft Excel? Selanjutnya yaitu kita akan mengopi hasil jawaban dari variabel X terlebih dahulu karena kita akan pisah untuk mengetahui hasilnya. Oke, kita salin variabel X terlebih dahulu, pertanyaan dari nomor 1 sampai 6. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke Microsoft Excel. Nah, di sini langsung saja kita masukkan hasil kopinya tadi. Ini untuk X, variabel X. Selanjutnya kita akan ke variabel Y. Nah, kita akan copy sampai nomor responden 34. Ini untuk variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan menghitung secara langsung berapa jumlahnya. Di sini kita ada cara simple. Sebenarnya sama saja, cuma kita akan beritahu cara sebelumnya, yaitu kita tekan sama dengan lalu klik zoom. Nah, di sini ada. Tapi untuk cara cepatnya yaitu kita blok semua. Lalu di sini ada logo, kita pencet, pilih di totals, lalu pilih di zoom. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya dari jumlah respondennya. Kita melakukan hal yang sama di variabel Y-nya. Kita copy semua. Kita pilih logo ini, lalu totals, lalu zoom. Nah, kita sudah dapat hasil dari variabelnya ya sendiri. Selanjutnya step selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menghitung
hasil dari kuesioner ini yang sudah kita tambahkan di Excel di web Stats Kingdom. Oke, kita langsung saja masuk di Stats. Nah, setelah kita masuk di Statistik Kingdom, kita langsung pilih metode regression. Nah, sesuai dari sampel yang kita gunakan yaitu simple linear regression. Kita klik. Nah, di sini kan ada logo X dan Y. Hasil dari logo hasil dari perhitungan X dan Y kita salin. Kita salin logo hasil X terlebih dahulu ya. Kita masukkan di simple linear. Nah, seperti ini. Setelah X sudah, kita lakukan hal yang sama di Y. Nah, setelah kita sudah masukkan hasil sampelnya di X dan Y, kita langsung saja pencet. Di sini ada keterangan calculate, kita pencet saja untuk mengetahui hasil dari kuesioner kita. Nah, di sini sudah muncul dari hasil kuesioner kita. Di sini ada grafik yang menunjukkan Y. Di sini juga ada grafik prediction interval. Yang berwarna hitam ini regression line, yang hijau ini confidence interval, dan yang merah ini prediction interval. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari kuesioner kita. Apakah kuesioner ini kuat, lemah, ataupun sedang. Nah, kita sudah memperoleh hasil R-square-nya atau yang bisa disebut R2. Kita mendapatkan 0,5047, di mana menunjukkan 50,5% variabel Y ini. Nah, di sini juga memberi keterangan bahwa kuesioner yang saya buat mendapatkan strong direct relationship, yang berarti bahwa kuesioner yang saya buat ini kuat terhadap pengaruh listrik pasca bayar dan prabayar. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Jadi ini merupakan hasil dari kuesioner saya yang sudah saya hitung, di mana step dari awalnya yaitu kita di sheets terlebih dahulu, lalu dihubungkan di Excel. Di Excel dijumlahkan terlebih dahulu, lalu kita menghitungnya di Statistik Kingdom. Nah, ini sudah memperoleh hasilnya yaitu 50,5%, di mana kuesioner yang buat ini yang berjudul kepuasan pajak ya, kepuasan bayar pajak di pasca bayar dan prabayar ini menunjukkan bahwa kuat ataupun berpengaruh. Oke, cukup sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.